Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan urusan dunia. Semua jamaah dan para donatur dan panitia tetap semangat untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan rasa syukur kepada Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, hidup langgeng, mendapatkan kebahagiaan kelak baik di dunia maupun alam akhirat, dan mendapat syafaat junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam rantaian karangan beliau untuk memuji kebesaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan kemuliaan akhlak yang begitu mulia. Tersenyum kepada sahabat, ka'annahu qatful qamar, seakan-akan separuh daripada bulan purnama. Sangat indah senyumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala sahabat Nabi sudah lama tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang dikasih. Salah satu sahabat Nabi cintanya luar biasa kepada Nabi. Selama 3 hari sahabat ini tidak bertemu dengan Nabi. Beliau pucat kurus, gak bisa makan, gak bisa tidur di waktu malam. Tak kala bertemu dengan sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf menanyakan kepada sahabat, wahai sahabat, aku melihat engkau lesu, pucat, kurus, kamu tidak bergairah hidup. Ada apa gerangan? Apakah engkau sakit? Kata sahabat, aku 3 hari tidak pernah, 3 hari tidak lihat Nabi Muhammad SAW hidup dan terasa apa. Tak kala sahabat mengatakan seperti itu, datangnya Nabi SAW tiba-tiba ada di depannya. Begitu semangatnya sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam melihat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sangat ganteng rupawannya, sangat wangi, sangat licin dan mulus tubuhnya, sehingga tidak ada satu lalat pun menyentuh daripada kulit Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun Nabi duduk, walaupun sudah duduk berhari-hari, itu wangi terasa sampai berbulan-bulan. Makanya sahabat Nabi SAW selalu mengajak dan selalu mengajak apabila bertemu dengan Nabi disuruh mampir ke rumahnya walaupun hanya sebentar untuk mengambil daripada keberkahan. Saking gantengnya Nabi Muhammad SAW, ketika Sayyidina Khadijah binti Khuwailid sebelum dinikahkan oleh Nabi, beliau adalah saudagar besar, mempunyai dagangan yang begitu banyak dan terkenal sampai di negeri Syam ketika itu. Ada 7 budak yang dimiliki barang dagangannya itu tidak laku dijual. Zaid bin Harisah menawarkan dagangan bagaimana cara untuk memberikan potongan harga supaya menarik orang bisa beli, tapi tidak laku. Akhirnya Zaid bin Harisah mendatangi Nabi SAW untuk mendagangkan dagangan daripada Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Nabi umur 20 tahun sudah orang yang menjadi sukses di dalam perdagangan. Satu-satunya pemuda dari suku bangsa Quraisy
yang tinggal di kota Mekah. Dari 40 marga suku bangsa Arab ketika itu, anak muda yang paling sukses, ganteng, yang kaya raya adalah junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Setiap dagangan yang dibawa oleh Nabi, tak kalah didagangkan itu barang dagangan, orang-orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, walaupun dia sedang mengendarai onta ataupun mengendarai kuda, dia berhenti sebentar untuk membeli dagangan Nabi yang Nabi tawarkan. Wanita-wanita cantik berdatangan untuk membeli barangan dagang yang didagangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa karena iklan yang begitu ganteng menarik siapapun orang yang melihat pasti membeli dagangan yang didagangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda orang pengen sukses. Makanya apapun yang namanya bentuk bisnis dagangan yang ditawarkan tergantung salesnya yang nawarin. Betul kan? Lihat tuh ikan rokok, apa? Sales rokok. Apabila orang lagi duduk sales rokok nawarin rokok udah ada di kantong 3 bungkus, tapi yang nawarin Marlboro orang yang cakep, beli gak kayak? Beli gak? Rokok udah ada, kata teman, Bang, rokok kita udah ada nih 3 bungkus di kantong, beli. Kenapa? Yang dagang menarik. Betul? Lihat iklan sampo, cakep begle. Iklan sampo, cakep begle. Ikan tetek cakep. Kita kan nih biasanya kalau Sabtu Minggu kan ada acara yang namanya walimatul harus kita kondangan. Kadang-kadang kalau lagi kondangan berturut-turut itu sehari bisa 3-4 kondangan. Dari pagi sampai sore kita makan keliling ke rumah teman-teman kita yang hajatan di lingkungan kita. Udah 2 kali nih kita makan, perut udah kenyang, gara-gara kita datang kondangan yang ketiga. Itu yang juru tulis terima tamu cakep apa jelek? Cakep apa jelek? Cakep. Kita jadi semangat, perut jadi lapar. Kakala kita datang lagi ke meja prasmanan yang memberikan tuh yang namanya apa? Piring, cakep apa jelek? Anak perawan atau nenek-nenek? Nenek-nenek apa perawan? Orang Ragunan bagaimana? Orang Jagakarsa wanita dikasih tuh langsung perut kita jadi lapar. Betul nggak? Itu daya tarik. Apalagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah beli lagi besok. Yang tadinya beli cuma 1 bisa beli 5. Yang beli 3 bisa beli solusin dan sekodi karena ingin melihat wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakala Zaid bin Harisah datang, kemudian Sayyidina Khadijah mengatakan, wahai Zaid bin Harisah, aku melihat 7 gudang daripada barang daganganku sudah habis terjual. Siapakah yang menjual? Kata Zaid bin Harisah, cukup cuma 2 hari 7 gudang itu habis terjual. Zaid bin Harisah mengatakan yang menjual adalah orang anak muda yang ganteng, Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid itu datang ke pasar di kota Mekah, pengen lihat siapa sih Muhammad, seorang yang dipuji, yang disanjung oleh wanita-wanita dari suku bangsa Arab. Tak kala dia datang ngaruh pengen beli, pas melihat jatuh cinta Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Zaid bin Harisah dipanggil, Zaid bin Harisah, kamu kirim salam kepada dia Muhammad, salam takdim untukku. Tapi jangan kau ceritakan dengan orang-orang lain.
ini rahasiaku dengan kau. Makanya kalau pengen nyari mat jomblang, jangan yang bawel, yang ember. Betul kan? Baru kita nyalamin uang se-RW tahu. Belum tentu kita diterima sama dia. Tahu-tahu udah terkenal, kita pengen sama dia. Betul kan? Cari yang namanya mat jomblang, jangan bawel, jangan ember. Ya kan? Rahasia. Akhirnya Nabi meminang Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, walaupun umurnya lebih tua dari Nabi, 15 tahun bedanya, lebih tua. Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, seorang janda punya anak. Tatkala Nabi melamar Sayyidina Khadijah dengan membawa 100 dan uang keping emas yang begitu banyak. Wanita-wanita dari suku bangsa Arab yang di kota Mekah tatkala mendengar bahwasanya pujaan hati yang disanjung-sanjung akan melamar dan akan menikah dengan seorang janda yang bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Tatkala mendengar 41 wanita pingsan, gak terima kenyataan, patah hati. Betul kan? Sejarah tuh luar biasa. Ganteng Nabi, saking gantengnya. Lihat tuh Juratul Rasul, para habaib Sadatul Alawi, ganteng-ganteng, ganteng. Namun kegantengan Nabi Muhammad SAW menyakitkan hati kita. Ada negara barat mengukir ataupun melukis karikatur Nabi SAW yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi adalah orang yang paling ganteng, yang paling bagus daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ketika Nabi berjalan, para sahabat mengelilingi Nabi. Dan para sahabat Zaid bin Harithah, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, tatkala berjalan dengan Nabi itu para sahabat ingkar-ingkar, lompat-lompat. Nabi tanya, wahai sahabatku, kenapa engkau jalan di sampingku, di belakangku, engkau lompat-lompat? Ada apa gerangan? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku berjalan di sampingmu, aku berjalan di belakangmu. Aku tidak mau pijak daripada bayanganmu. Tuh sahabat saking cintanya sama Nabi, bayangan Nabi aja kalau mau pijak. Saking cinta sahabat kepada Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak ada bayangan ketika Nabi berjalan. Karena Allah ciptakan Nabi Muhammad dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi dikatakan anta samsun, anta badrun, anta nurun, wa engkaulah Muhammad laksana purnama, engkau laksana matahari, engkaulah cahaya di atas cahaya. Nabi berjalan itu tidak ada cahayanya sedikit pun, tidak ada bayangannya. Kalau kita jalan kemudian tidak ada bayangnya, itu namanya memedih. Nabi ahsanan nas, paling ganteng. Wajar kita kaum muslimin di seluruh dunia ada rasa cinta kepada Nabi. Dia merasa marah dan kecewa karena Nabi kita dihina, sedangkan Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, kami telah mengangkat derajat engkau yang sangat tinggi. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, kemudian masuk ke dalam surga. Di dalam surga ada pintu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Allah Adam melihat tuh kebesaran Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Adam langsung sujud di hadapan Allah, kemudian menanyakan, ya Rabb, siapakah gerangan? Alangkah mulianya
nama seseorang digandengkan dengan namamu di dalam kalimat tauhid, bibiku surga. Kata Allah, wahai Adam, dialah manusia yang aku ciptakan dari bermacam-macam makhluk yang aku ciptakan dengan nurnya. Saudara Muhammad wa ali Muhammad, barulah Allah terima taubat. Begitu mulia junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa bangga sebagai umat. Cintailah Nabi Muhammad, siarkan dan agungkanlah sunnahnya dimanapun kita berada. Nabi selalu datang ke masjid. Nabi datang selalu ke masjid, tidak pernah meninggalkan sholat kecuali Nabi di masjid. Kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan kecintaan kita. Tidak ada sesuatu yang terindah kecuali masjid. Tidak ada sesuatu tempat yang penuh barokah kecuali di masjid. Tidak ada sesuatu tempat yang diijabah oleh Allah di alam dunia ini tempat kecuali di masjid. Tidak ada sesuatu manusia, seorang hamba yang ingin dekat dengan Tuhannya Allah kecuali di masjid yang terindah. Jangan kita tinggalkan dimanapun kita berada. Mu'allaqun qulubuhum fil masjid yauma la ilaha illa billah. Sampai saja yang cinta dengan masjid, nanti pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang cinta kepada masjid, buktikan cinta kita kepada masjid takwa ini. Lagi sedang membangun, istilah kata kalau sapi lagi jatuh, siapin rawatin, urusin sampai sapi berdiri, kemudian dia bisa jalan. Begitu juga di masjid lagi membutuhkan, lagi teriak-teriak para malaikat kaum muslimin dimanapun mereka berada, khususnya di lingkungan Masjid At-Taqwa ini. Para malaikat manggil-manggil para donatur. Jangan sampai kalian terlambat ataupun menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Siapapun yang peduli dengan masjid mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan hidup, jadi langgeng hidupnya nanti orang yang perlu dengan masjid. Nanti masjid Jami'at Taqwa akan menjadi kapal Nabiullah Nuh nanti yaumul mahsyar. Dia akan panggil-panggil tuh para jamaah, mana para jamaah yang dulu memakmurkan masjid, mana para jamaah yang dulu mengeluarkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Dia akan panggil-panggil. Dia akan manggil-manggil itu satu persatu para jamaahnya. Gak semua orang bisa masuk, gak semua orang bisa duduk, gak semua orang bisa bersiku, tidak semua orang bisa sujud dan rukuk di dalam masjid tersebut kecuali inayah dan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada dia. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dia melakukan amal-amal soleh, kemudian walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya Allah. Orang yang membangun masjid itu cintanya luar biasa. Dia akan korbankan semua harta, pikiran dan tenaga untuk pemaslahan, untuk pembangunan masjid. Ketika Nabi diberikan oleh Abu Musa Ash'ari sebidang tanah, kemudian Nabi memanggil para sahabat, wahai sahabatku, lihatlah Abu Musa Ash'ari, rumahnya sangat sederhana di antara kalian, tapi dia mau membagi sebagian sebidang tanah untuk dijadikan Masjidil Haram. Man indakun mal fayunfik bin malik. Siapakah di antara kalian yang punya harta, maka infakkan sebagian harta. Bahwa malun rabihun, kata Nabi, itulah harta yang beruntung, harta yang beruntung, harta yang beruntung. Kan duka fil jannah, simpanan engkau nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Nabi yang lain. Man indahu ilmin fayunfik bi ilmih. Sampai di antara kalian punya ilmu tata cara membangun ini masjid, maka keluarkanlah ilmu yang kau miliki.
Kemudian Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi, dan Bilal bin Rabah, Anas bin Malik datangi Nabi Muhammad SAW, dan mereka dalam keadaan menangis bin ashabil kufah, mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa membantu pembangunan masjid karena aku tidak punya uang, ya Rasulullah. Ini kuatin, tapi aku punya kekuatan. Aku bisa angkat yang namanya batu. Aku bisa membelah itu batu, ya Rasulullah. Ini yang aku mampu, ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, impik bi kuwatika, maka bantulah pembangunan masjid, infakkan sebagai kekuatanmu untuk masjid. Kalau masjid lagi bangun, tangan kita kena semen ataupun kena corak tangan kita dan kaki kita, teringat kita bercucuran, itu akan jadi saksi nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan lupa kepada hambanya, siapapun orang yang berjuang di jalan Allah. Yusabbitullah aqdamahum, Allah akan tegakkan, luruskan pandangan hatinya. Walaupun orang lain mencomoknya, walaupun orang lain meremehkannya, walaupun orang lain memalingkannya, tapi ketetapan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa digeser dengan sesuatu apapun. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini perjuangan ada di hadapan. Makanya Maulid diadakan setiap tahun untuk mengambil contoh teladan yang baik di dalam pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah orang yang paling baik daripada ciptaannya dan paling baik daripada akhlaknya. Nabi tidak pernah dendam kepada musuh, orang yang menghina dan mencaci maki Nabi, siapapun orangnya. Nabi lapang dada dan selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada Nabi. Kala terjadi Fathul Mekah pada tahun ke-8 minal Hijriyah, ketika Fathul Mekah, Nabi rombongan para sahabat datang menuju Mekah. Kemudian Nabi melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Bilal bin Rabah memandangkan adzan, memanggil-manggil untuk melaksanakan ibadah sholat. Adzan pertama kali dikumandangkan di kota. Setelah Nabi melaksanakan ibadah sholat, ribuan dari suku-suku bangsa Arab mereka mengelilingi Ka'bah, kemudian ingin melihat wajah Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Nabi melaksanakan sholat dan berdoa, kemudian Nabi menghadap para sahabat tetangga dulu, yang dulu memusuhi Nabi, yang dulu mencaci maki Nabi, yang dulu menghina Nabi, yang menutupi kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya ashabi ma'adunnukum ma fa'atukum bih. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, apakah gerangan di benak hatimu dan pikiranmu apa yang aku perbuat kepada kamu? Qalu al-khair. Semua mengatakan tidak lain dan tidak bukan, engkau akan berbuat kepada kami kecuali hanya kebaikan. Apa kata Nabi? Ijhabu ila buyutikum, ijhabu intaliku ila buyutikum, la tajriba alaikum al-yawma wa antum mutqaram. Kata Nabi, maka pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Tidak ada pertumpahan darah pada saat ini. Kalian adalah orang-orang yang merdeka. Aku maafkan daripada kesalahan. Kala Nabi memaafkan kepada mereka, kemudian ada sahabat Nabi, namanya yang bernama Abdurrahman bin Malik, Malik bin Abdurrahman. Dia adalah katibun Nabi, juru tulisnya Nabi. Tiba-tiba dia murtad pada tahun ke-5 minal nubuwah, dikarenakan dia menjual dari tulis-tulisan yang ditulis oleh Abdurrahman bin Malik, ditulis kemudian dijual dengan upah berapa. Dia menukar imannya dengan harta dan kedudukan dan wanita, dan dia berani menutupi kebenaran Nabi Muhammad SAW dan mengancam Nabi dan menutupi kebenaran yang disampaikan kebuahkan Nabi itu. Kemudian memusuhi Nabi. 17 tahun lamanya tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi ngelihat tuh, dia menutupi wajahnya, sudah tua, kemudian penyakitan, jatuh miskin. Kemudian Nabi melihat Abdurrahman bin Malik. Kemudian dia kabur masuk gang kecil di lereng-lereng kecil di kota Mekah. Nabi menghampiri, mendekati, kemudian Nabi mengatakan, ya Abdurrahman bin Malik, wala tansani wa anta ahli. Wahai Abdurrahman bin Malik, janganlah kamu tergesa-gesa. Lihatlah aku ini adalah saudaramu. Langsung Abdurrahman bin Malik langsung berhenti. Orang muslim kita, apa aja kita kasih. Minta modal kita kasih. Mau kawin kita melamarin. Ya kan? Pengen acara pesta kita modalin. Udah nikah, pengen usaha dimodalin. Ternyata dia menuduh dan memfitnah orang yang membiayai dia. Tak kala dia jadi orang kaya, tak kala dia jatuh miskin, kemudian datang ketemu dengan kita, apa yang kita apain ke orang? Balik kita macam-macam. Tapi kalau jamaah masjid At-Taqwa dengan cerita seperti ini, memaafkan kesalahannya. Sebagaimana junjungan Nabi Muhammad SAW memaafkan itu Nabi Muhammad sangat mulia di sisi Allah. Oleh karena itu peringatan maulid yang diadakan dimanapun kita berada menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya pribadi Rasul ada contoh teladan yang baik. Oleh karena itu jadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai, orang yang kita kagumi, kita akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun alamul akhir. Inilah yang saya bisa sampaikan karena udah malam ya. Doa untuk hilangkan merasa pintar, hilangkan dan segala-galanya dari ridho Allah. Belum terlambat kita. Masih banyak pembangunan dan kekurangan yang ada. Kalau kita terlambat nanti kata bangun masjid begitu indah, begitu cakep, baru kita akan datang ke masjid taruh semen di sini udah ngantri lagi. Mumpung masjid ini membutuhkan dana, ayo kita bangun sama-sama berdua di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya